Jadi minal aidin itu artinya semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, semoga kita termasuk kembali kepada orang yang menang melawan hawa nafsu. Doa itu baik apa tak baik? Baik. Minal aidin wal faizin, tapi benar. Ini kadang banyak juga minal faizin wal faizin. Apa kata dia? Minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, semoga kita termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Baik, doa itu tak salah. Jadi nanti kalau ada bapak ibu mengatakan minal aidin wal faizin, bid'ah ini doa, emang masalah buat lo? Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Baik, semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu, amal soleh kita, tarawih kita, witir kita, tahajud kita, tadarus kita. Baik, tak salah. Mohon maaf zahir dan batin. Baik, karena minta maaf kepada Allah kan udah tiap malam. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kepada manusia kan belum bisa rupanya minta maaf kepada manusia dengan sholat tarawih. Mana bisa? Bisa rupanya minta maaf kepada manusia sujud terakhir waktu witir. Ya Allah, maafkan aku kepada tetanggaku, gelasnya belum balik. Mana bisa minta maaf kepada manusia datang. Kalau malas datang ke rumah satu-satu, undang aja mereka halal bihalal. Undang tetangga semua RT RW, undang halal bihalal, kasih makan, kasih minum, kasih kue. Habis itu kata sambutan Sohibul Bait. Kita selama bertetangga ini banyak silap salah. Maukah bapak ibu memaafkan saya? Deknya lah konyang, mau. Alah, selesai. Itu caranya. Maka ini kita lakukan baik. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan tak ada bermaaf-maafan, kapan kita lagi minta maaf? Sedang di bulan Syawal yang suci, yang fitrah aja dia tak mau minta maaf. Angku, sombong. Tapi saya minta maaf tidak menunggu Syawal, tidak menunggu Idul Fitri. Saya minta maaf biasanya pas mau selesai tausiah. Maukah bapak ibu memaafkan segala silap salah saya? Dah, habis tausiah. Saya seorang Muhammadiyah memutuskan puasa hari Sabtu, lalu negara mengumumkan puasa hari Ahad. Saya ikut mana? Lalu kata yang datang dari kelompok ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada ulil amri. Kata yang Muhammadiyah, ulil amri itu Din Samsudin, bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan surah. Coba tengok tafsirnya. Ulil amri itu ulama, bukan pemimpin. Ini demokrasi, kata dia. Kata yang satu lagi, kamu kalau nggak mau ikut presiden, bakar aja KTP-mu, bakar aja SIM, pergi tinggal ke hutan sana. Akhirnya kelailah. Kenapa pertentangan ini terjadi? Karena sidang isbatnya diekspos. Akhirnya 2 tahun belakangan ini muncul ide, jangan lagi sidang isbat itu diekspos sehingga semua nonton. Sidang isbat di ruang tertutup, mau kelahi antara NU sama Muhammadiyah, kelahi di ruang tertutup itu, tapi suara yang keluar tetap satu. Itu yang terjadi di Mesir. Antara hisab, ilmu astronomi, dengan ru'yah yang pakai itu dikombinasikan. Jadi hisab dengan ru'yah bukan dikonfrontir, ditabrakkan, tapi dikombinasikan. Maka yang mestinya keluar itu satu suara. Sudah terwujud 2 tahun ini bisa satu suara, karena waktu itu sidang isbatnya tertutup, nanti yang keluar adalah langsung satu kata. Dengan ini kami semua ormas sepakat bahwa besok adalah 1 Ramadan. Walaupun bisik-bisik di dalam katanya ini mereka Ustadz seperti arisan, untuk tahun ini Muhammadiyah, untuk tahun depan NU. Wallahu alam, betul atau tidak, tapi yang jelas mampu mempersatukan. Andai ini terjadi, satu, amat sangat baik, bagus, positif. Orang luar agama kita
tidak membenturkan kita. Andai balik ke lagu lama, dibenturkan antara ormas dengan negara, ikut mana? Saya pribadi menyarankan istafti qalbak wa in aftakal muftun. Ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun 1000 orang berfatwa, memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah benar, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia benar. Titik. Persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal. MUI, NU menetapkan angka 2 derajat. Jika 2 derajat, maka dia dapat dikatakan hilal. Bila kurang dari 2 derajat, 1,5 bukan hilal. Sedangkan Muhammadiyah angkanya rendah, 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Turki lebih tinggi. Turki menetapkan hilal kalau 6 derajat. 6 derajat baru hilal, 2 derajat tidak hilal. Kesepakatan 6 negara, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, 6 yang muslim ini menyepakati 2 derajat baru disebut hilal. Kalau kurang dari 2 derajat bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia katakan 0,5 pun kalau sudah itu hilal, maka dia adalah hilal, maka boleh. Di situ letak persimpangannya. Maka bagi adik-adik yang bapak-bapak yang ikut Muhammadiyah itu ijtihadi, ijtihad. Maka dia ikut itu tidak. Ustaz sendiri ikut mana? Saya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Maka saya ikut hasil sidang Komisi Fatwa. Kalau Komisi Fatwa mengatakan berdasarkan penampakan 2 derajat besok puasa, maka saya ikut itu. Tapi kalau Muhammadiyah mengundang saya khutbah, saya nggak mau ikut. Karena kalau saya ikut undangan Muhammadiyah, ikut nanti saya bisa khutbah 2 kali. Hari ini saya khutbah di Muhammadiyah, besok saya khutbah sebagai Komisi Fatwa MUI. Nah, itu perlu juga disampaikan bagi jamaah yang menyampaikan khutbah. Ikuti salah satu, jangan ikut Ibrahim. Syiah dan Sunni tidak bisa disatukan. Apa yang paling prinsip membedakannya? Ini simple sederhana tentang orang yang mengatakan Syiah itu saudara kita, kawan kita. Abdul Somad itu tak tahu apa-apa dia itu. Syiah itu saudara kita. Kita sholat tarawih. Sholat tarawih, mohon maaf, bapak Syiah, saya sunnah. Kita sholat tarawih, tiba-tiba apa kata si Bilal? Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Apa kata saya? Radhiyallahu an. Apa kata Syiah? Laknatullah alaih. Kalau ada orang berkawan setelah itu, kau laknat tadi Abu Bakar ya? Enggak apa-apa, kita berkawan. Kata Syekh Yusuf Qardawi, aku lama, Syekh Yusuf Qardawi lama ikut namanya takrib, dialog Sunni Syiah. At-takrib bainal mazahib, dialog Sunni Syiah. Kantornya di Kairo. Syekh Qardawi lama ikut, mengeluarkan diri dari takrib. Aku tak bisa bersama mereka. Aku mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Macam mana bisa berkawan? Syekh Ali Jum'ah, videonya ada di YouTube. Saya posting beberapa bulan yang lalu, buka wall saya terus tengok ke atas. Apa kata Syekh Ali Jum'ah waktu dia sedang mengajar di Al-Azhar? Syekh, apa perbedaan kita dengan Syiah? Kata Syekh Ali Jum'ah, setelah ku hitung-hitung ada 5. Pertama, kita mengatakan Al-Quran sempurna. Kata mereka Quran palsu. Kedua, kita mengatakan sahabat Nabi radhiyallahu an. Mereka mengatakan sahabat Nabi laknatullah alaih. 3, kita mengatakan rukun iman itu 6. Mereka mengatakan rukun iman ada imam kepada imam 12. Siapa yang tak beriman kepada imam 12 kafir. Keempat, kita mengatakan Allah itu ilmunya sempurna. Mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang akan terjadi. Namanya fada, namanya bada. Bada ya bedu, bada bukan bada. Itu cap bada. Badaun,
artinya Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Namanya badak. Yang kelima, mereka ini taqiyah. Taqiyah, menutup-nutupi diri. Waktu saudara kita dari FPI, BPI menangkap ini orang Syiah, ditanya, kamu Syiah ya? Enggak, saya Ahlus Sunnah. Coba sholat, ditunjukkannya sholat Ahlus Sunnah. Pas dibuka tasnya, dapat turbah Karbala. Syiah, saya kamu, saya Syiah yang moderat. Beda-beda tipis moderat sama mudarat. Ini termasuk peringatan bagi para ustadz, para ulama. Kadang mereka terfitnah, sudah terlanjur dianggap ustadz, apalagi ada embel-embel di belakang ustadz besar, ustadz sejuta umat, sejuta viewer, dan lain-lain. Ini jadi fitnah bagi mereka, jadi cobaan berat bagi mereka. Malu ketika ditanya, dia jawab nggak tahu. Malu, akhirnya mulai bicara sembarangan. Kalau nggak tahu jemaah sekalian, sahabat yang mulia ini mengajarkan kepada kita, bukan sebuah aib ketika orang tidak tahu tentang permasalahan agama, walaupun dia ulama besar, katakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Itu bukan aib. Justru aib besar kalau sok tahu. Dia mau ngejek saya, katanya saya pengawal.